الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوير بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسير لي أمري وتكشيف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحي كوني بهم وذريتي وشيعتي وعشيراتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتيم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia dan nikmat yang telah Ia berikan kepada kita semua sehingga kita tetap berada di dalam limpahan hidayah dan taufiknya Allah, di dalam rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita ini selalu membuat kita semakin dekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, zuriat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa sekalian yang ulun hormati, yang ulun muliakan, malam hari ini kita sedikit mengadakan ta'lim santai sekaligus ingin rasanya Al-Faqir menyapa kepada para pemirsa sekalian
bersilaturahim kepada para pemirsa sekalian. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama telah berkata, la anfa'a lil insani fi hadzal zamani illa min thalathi khisal. As-sadaqati sirri wal ijhar wal istighfari ana al-laili wa atrafan nahar wa kathrati salati ala nabiyil mukhtar. Dikatakan bahwa la anfa'a lil insan, tidak bisa memberi manfaat bagi manusia-manusia fi hadzal zaman, pada ini zaman, illa min thalathi khisal, kecuali di antara salah satu dari yang tiga ini, kata beliau. Di akhir zaman yang tiga ini sangat penting untuk kita lakukan, untuk kita amalkan. As-sadaqati sirri wal ijhar. Yang pertama adalah melakukan sedekah baik secara terang-terangan ataupun sedekahnya sembunyi-sembunyi. Sebagian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan was-sadaqatu khafiyan tudfi'u ghadabar rabb, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sedekah yang sifatnya khafi, sir, tersembunyi, tidak diketahui oleh orang lain, itu bisa meredam amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa meredam murkanya Tuhan. Jadi berkat daripada sedekah sembunyi-sembunyi tadi, Allah taala kada jadi murka lawan si hamba tersebut. Dulu pada zaman dahulu pernah diceritakan sebagian ulama-ulama kita banyak yang mengamalkan sedekah secara sir, secara sembunyi-sembunyi. Contohnya kalau kada khilaf itu Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau ini mohon maaf ya, sambil baca lah. Admin jar suaranya kecil jar. Suaranya kecil jar yang masuk. Ini belajar sambil menyapa pemirsa inilah. Taklim sambil menyapa pemirsa. Anu jar volumenya halus jar. Tolong dinyaringi jar. Volumenya halus jar. Taklim santai kita lah. Monggo silahkan yang ingin bersilaturahim dengan Al-Faqir malam hari ini, kita bisa bertegur sapa di sini. Muhammad siapa namanya nih? Ini mumpung ada waktu, jadi kita sempatkan untuk menyapa pemirsa. Mohon maaf tadilah kalau suaranya pindah halus jar suaranya. Kita kembali sedikit ke taklim kita tadi. Jadi dikatakan Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, Ahmad Rosyadi. Mantap nah. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa penonton sekalian, hari Minggu acara di Wadah Sidin. Iya. Satu. Jangan terlalu banyak ihonya. Satu. Buangi jegi. Ihonya terlalu banyak. Satu, dua. Kayak apa pemirsa? Suaranya sudah jelaskah? Suaranya sudah jelas apa kada? Jelas.
Minjam bang HP kam, minjam bang. Masih gamat jar tuh. Nah, apa tuh? Jelas jelas guru wae. Sungai Haji. Gamat benar suaranya di TV sudah volumenya 40 masih gamat. Kalau di HP suaranya bagus aja Bang. Nah, amunnya di TV kada tahu ulun lah. Minta rela ulun munnya kagamatan nggih. Eh, jelas saja guru dari Pamakuan Sungai Tabuk Martapura. Masya Allah. Assalamualaikum Buhan Sungai Tabuk. Semoga rahmat Allah selalu meliputi kita semua. Jadi Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari itu pernah diceritakan di dalam manakibnya beliau. Kalau ada khilaf itu beliau. Sewaktu beliau hidup, beliau selalu menyempatkan diri setiap malam untuk membagi-bagi makanan kepada para fakir miskin tanpa diketahui oleh orang miskin tersebut. Siapa nih jurang yang memberi ingin ini? Kada tahu orangnya memberi. Timbul ada. Bila bangun subuh buka lawang ada makanan. Gandum lah kemungkinan besar itu. Assalamualaikum guru, mudahan guru sehat panjang umur, dimudahkan segala urusan dan kabul segala hajat, selamat dunia akhirat amin. Dari Puntik Luar Batula. Masya Allah Baritu Kuala. Insya Allah ulun bulan Maulid ada ke daerah Baritu Kuala. Ahad ketiga ada di Handil Bakti, malam Ahad kedua ada di Kapuas, malam Senin kedua ada di Anjir. Insya Allah mudahan batamuan buhan batula kenalah. Taklim santai aja kita lah, jadi sambil bawa pandiran kita sambil ada jelaskan ilmu. Jadi ketika itu meninggal Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, maka tatkala beliau meninggal dunia, kiriman-kiriman yang setiap pagi itu ada lagi. Maka yakinlah orang bahwa nang lagi sidin hidup itu sidin nang berbagi-bagi tiap malam. Ini namanya sedekah secara sir, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Apakah kita harus sedekah itu bersembunyi terus? Jangan juga. Harus ada juga kita itu bersodakoh nang terang-terangan, supaya jangan sampai kita itu dicap sebagai orang yang bakhil. Masya Allah, ini ada wahyu dari Tembilahan Riau guru. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum Tembilahan. Sebujurnya ulun ada hendak dijadwalkan ke Tambilahan bulan Maulid ini dari tanggal 1 sampai 15 Maulid, tapi ulun jadwal sudah berisi. Kada kawan insyaallah kena ajar yang membawa ke Tambilahan tu bulan Rajab kena bahasa ajar. Mudahan kau bertamuan buhan Tambilahan lah, hendak benar panjejak Tambilahan lah. Di Sungai Tabuk wah ya apa guru jadwalnya. Nah, kadedem Sungai Tabuk masuk. Kadeda pang belum Sungai Tabuk nah. Suaranya jelas guru, cuma gamat bener di TV. Kayaknya puluh di YouTube. Minta rela guru dari Sampit Kalimantan Tengah. Masya Allah Sampit aman ya kalau dari banjir lah. Dan di Sampit nih ya, saudara-saudara kita sebagian di Kalteng ada yang banjir. Kita doakan semoga mereka sabar, dan digantikan apa yang hilang, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Mantap guru, pas kena diolah podcast guru. Apa podcast tuh le? Kadang ngerti kuliah podcast. Martapura pang guru adakah? Martapura untuk sementara belum ada masuk, tapi yang ada tuh Bati-Bati, Binuang ada kayak itu nah. Di Sungai Danau adalah pian jadwal guru. Sungai Danau belum ada, tapi Kintab ada. Kintab insya Allah bulan Maulid di Sabtu ketiga, Sabtu keempat kalau ada salah.
Sabtu keempat kalau ada salah di Kintab Ulun, di 5 kilo sebelum pesantren Al Hashimiyah. Dari sini, dari Hulu sini 5 kilo sebelum pesantren Al Hashimiyah. Daerah Pandansari. Pandansari Kintab, insya Allah ada bulan Maulid. Kita teruskan sedikit taklim kita. Jadi sodakoh secara jahar, secara ijhar terang-terangan ataupun sedekah secara sir, ini salah satu amalan yang sangat-sangat manfaat untuk kita lakukan di zaman seperti ini. Minta doanya guru, mudahan lakas ampih banjir di Kalteng, nyaman guru bisa kesampit. Insya Allah mudah-mudahan banjirnya lakas bulik dan kada lagi banjir. Cukup ini aja banjirnya, kena-kena jangan lagi. Dan mudah-mudahan yang terdampak atau yang terkena musibah banjir, Allah gantikan apa-apa yang hilang dengan yang lebih baik lagi. Allah berikan mereka semua kesehatan, sehat walafiat, zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Misalnya diulah kesempatan bertanya kepada jamaah masalah-masalah yang ringan aja, kena dijawab pas live pertanyaan tadi. Wah iya, insyaallah hai, cuma mun orang betakon nehen anu apa ngarannya bahanu bisa jawab, bahanu kadehan mepe. Itu tuh bang dah, jadi harap maklum lah. Insyaallah. Jadi diulah acara rutin mingguan atau 2 minggu sekali. Insyaallah kita pikirkan kena sahabat An-Nur nih. Kemudian yang kedua, amalan yang manfaat di akhir zaman ini disebutkan wal istighfari ana al-laili wa atrafan nahar. Membaca istighfar baik itu di pertengahan malam ataupun di waktu siang. Di waktu malam ataupun di waktu siang membaca istighfar. Alhasil dalam 24 jam di akhir zaman ini kita harus membaca istighfar. Kan di dalam hadis Nabi kita pun mencontohkan untuk beristighfar. Assalamualaikum guru, doakan ulun guru. Ulun Iqbal dari Sungai Lulut, Banjarmasin. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan istiqomah dengan ilmu, istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sungai Lulut, Banjarmasin. Wah, masya Allah lah. Ini kampungnya Habib Khaidir Al-Kaf nih. Habib Khaidir yang bebini di sini, bebini di Kalua, tapi asal usulnya mungkin ada salah Sungai Lulut dari sini. Terima kasih sudah jadi pemirsa di sini. Jadi Rasulullah pun dalam sehari istighfar Rasulullah 70 kali sehari lebih Rasulullah. Ya kita paling kada minimal benar tuh 70. Kawa-kawa dilebihi bang istighfarnya. Makin banyak istighfar makin bagus, makin banyak istighfar makin bagus. Semakin kita banyak beristighfar, maka dosa-dosa itu semakin banyak yang rontok di badan kita. Banyak yang dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat ucapan istighfar. Kita nih hari-hari banyak gawi dosa, Bang. Mata kita banyak layau melihat macam-macam, talinga berdengar nang kada baik lah, tangan bajejapai nang apa-ngapakah. Banyak dosa-dosa kita nah halus. Dengan istighfar itu maka dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kata para ulama ada dosa yang tidak cukup hanya dengan mengucapkan istighfar, melainkan perlu taubatan nasuha. Ada dosa yang dengan istighfar langsung rontok seperti dosa-dosa kecil, dengan ucapan istighfar langsung dirontokkan atau digugurkan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara istighfar yang paling bagus, sebagaimana pernah kita di dalam pengajian di malam Kamis kita mengatakan yang bagus dibaca di antaranya astaghfirullah innahu kana ghaffara dalam sehari 70 kali. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Bagus benar diamalkan sehari paling enggak ada 70 kali. Nah, kemudian yang ketiga di akhir zaman ini yang harus kita gawi lagi di antaranya
wa katsratis salati 'alan nabiyil mukhtar. Wa katsratis salati 'alan nabiyil mukhtar, memperbanyak membaca salawat kepada nabi kita. Ini amaliyah di akhir zaman yang harus kita gawi. Memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Orang yang memperbanyak membaca salawat, tentunya ia akan semakin dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyaklah keutamaan salawat. Ih, kucing sponsor nih. Banyaklah keutamaan salawat, yang diberikan kepada orang-orang yang membacanya. Asal istiqomah aja, masya Allah kalau istiqomah. Saya Zainuddin Tembilahan, kami orang Banjar belum pernah ke Banjar. Semoga guru dan keluarga sehat selalu, amin. Menyimak kajian guru, terima kasih atas nasihatnya guru. Sama-sama. Insya Allah suatu saat ulun hendak juga ke Tembilahan kena, insya Allah. Banyak benar pang nama hadang jar di Tembilahan jar kayak itu. Manu fans pian jar banyak di Tembilahan, masya Allah. Cuma ulun waktu khususan bulan Maulid ini kan kada kawah hendak ke Tembilahan. Karena ada jadwal sudah diisi kayak itu. Nah, insya Allah di lain kesempatan mudah-mudahan ulun sampai langkah kaki ke Tembilahan. Khususan ulun hendak benar ke sana ziarah ke makomnya Datu Sapat Tembilahan, Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari, seorang ulama besar yang dulu berdakwah di Tembilahan. Kita hobi membaca manakib beliau, hobi membaca nasihat-nasihatnya beliau, tapi kita belum pernah ziarah ke sana. Jadi niat hati ini hendak benar berziarah ke situ. Hendak benar, cuma belum kesampaian lagi hen. Mudahan kena sampai itu. Oh ya, apakah yang penting sampai insyaallah. Jadi memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat yang mana guru jar yang paling bagus dibaca jar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru ulun di Binawar. Binawar itu di mana ya? Dia tahu ulun Binawar di mana nah? Minta doa guru gasan anak ulun Muhammad Dafa Al-Farisi, mudahan berkah dengan bertambah umurnya. Minta rela guru sama-sama, mudahan guru sehatan sekeluargaan, amin. Khususan untuk Muhammad Dafa Al-Farisi, semoga dengan bertambahnya usia semakin bertambah keberkahan, semakin bertambah ketaatan, semakin bertambah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga ia dijadikan anak yang soleh, selamat dunia sampai akhirat. Begitu pula kepada orang tuanya, mudah-mudahan diselamatkan dunia sampai akhirat. Begitu pula kita sabarataan, mudah-mudahan selamat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Salawat yang mana guru yang harus dibaca? Misalnya ya, kalau ulun pribadi menyarankan di antara salawat yang harus dibaca, jangan lupa dalam kesehariannya membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala sayyidina Muhammad. Pernah ulun mendapatkan papadah dari sebagian tuan-tuan guru membaca kalimat sallallahu ala Muhammad, salawat sallallahu ala Muhammad ini bagus diamalkan imbah maghrib. Jadi selesai misalnya kita berwirid maghrib, kita berdoa dan lain-lain, boleh habis ba'diyah ataupun sebelum ba'diyah, yang penting antara maghrib dan isya membaca sallallahu ala Muhammad 100 kali. Jadi kita baca aja sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sampai 100 kali, tiupkan ke dua telapak tangan kita. Sallallahu ala Muhammad, kita pusutakan ke moha. Nah, ini padilatnya kata ulama di antaranya, siapa yang istiqomah mengamalkan seperti itu setiap maghrib, maka insya Allah satu, Allah lancarkan rezekinya yang halal, dimudahkan oleh Allah dalam mencari rezeki. Ya kenapa rezeki kita sulit, kenapa rezeki kita kada lancar, kenapa uyuhnya mencari kayak itu?
kemungkinan bisa jadi kita kurang sholawat, bisa jadi ini salah satu penyebabnya. Salah satu penyebabnya karena kurang sholawat. Maka ini salah satu caranya, amalkanlah setiap habis sholat maghrib sallallahu ala Muhammad 100 kali dengan kaifiat tiupkan ke telapak tangan lalu pusutakan ke muha. Nah ini satu, itu fadilatnya supaya diluaskan rezeki yang halal. Yang kedua, eh, fadilatnya itu diantaranya setiap orang yang memandangnya kepada yang membaca itu, insya Allah Allah letakkan di dalam hati orang tersebut rasa cinta kepada orang yang dipandangnya tersebut. Jadi bila kita istiqomah mengamalkan itu, insya Allah kita mendapatkan rasa cinta di dalam hati makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah buat makhluk-makhluknya Allah itu mencintai kepada kita. Dan ini apa namanya? Salah satu karunia yang sangat luar biasa juga pian bayangkan. Amun pian jadi manusia dimuari orang aja, ku jurang muar lawan gitu, ku jurang kada ketujuan gitu. Yo kayak apa pian? Jadi orang kada ketuju kan ngalih, tapi orang sudah ketuju, sudah rasa cinta lawan kita. Wah ini masya Allah luar biasa. Nah salah satu amalannya nih nah harus digawi. Jadi kita baca aja sallallahu ala Muhammad 100 kali habis sembahyang maghrib, selesai 100 tiupkan ke telapak tangan kedua balahnya, tiupakan pusutakan ke muha kita. Insya Allah kalau pian rutin mengamalkan itu, sampian akan melihat keberkahan yang Allah berikan lewat Nabi Muhammad, lewat salawat kepada Nabi Muhammad itu tadi. Karena rumusnya, orang yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad pasti mulia. Apapun, jangankan orang, benda-benda mati pun kalau ada hubungan dengan Nabi Muhammad itu luar biasa. Wah ini ada lagi nih pertanyaannya. Guru kayak apa cara supaya kada gugup di hadapan orang banyak? Wah salah satu caranya anggap orang tuh kadeda. anggap anggap orang tuh kadeda, jadi kada gugup bang lah, tapi kada mungkin kita menganggap orang kadeda lah. Nah dulu nih pernah ceng permisi lo ceng, jauh lo ceng kam lah, jauh lo nih ulun nak nyontohkan ceng lah, jauh lo ceng lah. Dulu kita pernah diajarkan oleh guru kita seperti ini, kalau misalnya pian dapat demam panggung, gugup aja bila tampil di tengah umum ini gugup. Nah bila hendak turun rumah, jar guru salah satu paguruan ulun nih pernah memadahi gini, bila ikam hendak kada gugup, ikam turun pada rumah, nah ikuti batis gini, nah tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri secara bersilang seperti ini ya. Lalu dipingkuti ke ibu jari batis. Nah lihat ibu jari batisnya yang dipingkuti kada batisnya, lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Sutiupakan pusutakan kamu seikungan awak. Insya Allah jar guru kada panggugup. Insya Allah ya lawan orang hendak ada panggugup itu memang mahir dah tampilnya karancakan tuh insya Allah kada gugup. Tapi banyak juga pak orang rancak leh mengikuti mikrofon tetap penggetar mengikuti menggetar kayak itu. Nah, jadi malam Kamis tadi kan ulun pernah sudah membacakan diantaranya baca doa dulu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Itu supaya kita kada panggugupnya orang panggugup nih pian ngalih hendak ceramah ngalih, hendak berpidato ngalih, hendak nikah gini ngalih benar gugup pang akal lah. Ini jadi penting jawaban kayak itulah. Cuma yang kaifiat ulun dapat amalan supaya kada gugup itu tadi hanya dapat dari lisan guru kita. Lisan guru entah di mana ambilannya kita kada tahu, yang jelas itu kalau kita lihat bagus saja.
bacaannya pun syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadat rasul. Kemudian wa ufawwidu amri ilallah. Wa ufawwidu amri ilallah artinya ulun serahkan perkara ulun ni lawan Allah. Dan insyaallah Haji Sidin kada panggugup. Assalamualaikum guru, apa amalan gasan pelajar dan penuntut ilmu? Bagi para pelajar, Waalaikumsalam warahmatullah. Bagi para pelajar yang paling penting diperhatikan, jauhi maksiat. Karena ilmu tidak akan melekat di hati orang yang ahli maksiat. Ahli maksiat tuh kada pacang diparaki oleh ilmu. Al ilmu nurun la yuhda li asim. Ilmu itu cahaya dan tidak akan diberikan, tidak akan dihadiahkan kepada orang yang ahli maksiat. Ini poin yang paling penting. Masalah amalan-amalan berikutnya itu menyusul aja. Yang paling penting jauhi maksiat. Dulu terus terang kita, ini bagian dari tahaddus bin ni'mah, bukan untuk bersombong diri, bukan. Dulu sewaktu kita mondok, yang kita amaliyahkan khususan kita hanya memperbanyak sholawat. Sehari itu kita paling dikit, paling minim ketika kita mondok dulu sholawatnya 2000, paling minim. Dan itu bisa dicampur-campur sholawatnya seperti sholawat al-fatih, sholawat nuril anwar, dan sholawat-sholawat yang lainnya. Dan itu di ulun amaliyahkan setiap hari. Alhamdulillah, alhasil ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita bisa kita serap dengan baik. Ya walaupun masih banyak kekurangan, tapi alhamdulillah ya inilah sedikit keberkahan yang bisa kita rasakan. Itu aja Pang yang paling penting kayak itu. Nah kalau sholawat khususnya ulun lupa, ulun kada ingat. Kalau kada salah sholawat nihayatul kamal. Nah kalaunya bian kasela ini silahkan, kalaunya ada bisi risalah amaliyah kalau kada salah itu, atau di dalam senjata mukmin kah, kalau kada salah coba jadi cari sholawat nihayatul kamal. Itu ulun pernah mendapat ijazah dari Al-Ustadz Al-Habib Alwi bin Yahya Al-Haddar kalau kada salah. Iya mungkin kada salah, Habib Alwi bin Yahya Al-Haddar. Itu waktu kita mondok di Ar-Raudhah dulu, beliau hadir, lalu ulun mengajukan pertanyaan, meminta satu amalan kepada beliau. Beliau berikan salawat nihayatul kamal yang harus diistiqomahkan, didawamkan, diamalkan oleh para penuntut ilmu. InsyaAllah kata beliau, orang yang mengamalkan itu InsyaAllah akan diberikan ilmu, cepat menyerap ilmu dan diberikan ilmu yang manfaat. Sudah setengah jam lebih ulun live siaran langsung. Kemungkinan ulun tutup sampai di sini. InsyaAllah di lain kesempatan kalaunya ulun ingin live seperti ini, ulun insyaallah diberitahukan pengumumannya terlebih dahulu insyaallah. Kira-kira cukup sekian lah. Kalaunya ada komen silahkan dikomen dulu sebelum ulun tutup. Kurang lebih sering-sering guru insyaallah kalaunya ada waktu insyaallah. Muhammad Iqbal ini dari mana? Dari mana Muhammad Iqbal? Mulai mana sampean Muhammad Iqbal? Orang Parak ke orang jauh ke Muhammad Iqbal nih? Sungai Lulut tadi gawe, Masya Allah, Banjarmasin lah. Jauh Banjarmasin. InsyaAllah hari Ahad ini sekaligus pengumuman kepada para pemirsa sekalian. InsyaAllah live hari Ahad ini ba'da zuhur, ulang tahun majelis kita, Majelis Sabilul Anwar yang kedua. Dan sekaligus Hall Guru Bangil. Di majelis ini akan dihadiri oleh Yang Mulia Ayahanda Guru Kubah beserta Guru Hakim dan rombongan dari Kampung Melayu. InsyaAllah jangan lupa menyaksikan, InsyaAllah berkah. Ahmad Syafi'i bailang ke rumah pian kawakah guru pian orang mana Ahmad Syafi'i? Orang mana pian? Jauh ke Parak ke pian? Muhammad minta rela, terima kasih banyak guru atas nggih sama-sama nggih. Amunnya hendak belang ke rumah kawa-kawa aja. Banjarbaru guru Masya Allah jauh pian lah. Amunnya ada palaluan kakalua ziarah kadatun napis ka singgah aja betakon aja di mana rumah ulun gitu.
insya Allah orang tahuan aja betakun gitu. Salam kenal guru ulun dari Tanjung Rema, Masya Allah Haji Nasir Martapura. Nggih Haji, salam kenal. Ulun rancak aja lalu di apa namanya di Tanjung Rema biasa. Ulun bila bemalam di Martapura di Sungai Paring pang biasanya di Wadah Kakak. Bila pas di Martapura. Minta nomor WA pian kawakah guru. Itu bisa dicek di deskripsi kah ngarannya. Itu ada nomor HP ulun, atau coba pian cek ceramah yang lain tuh ada nomor HP ulun. Kalau ada yang jauh-jauh nih pas ziarah ke Datu Napis bisa belang ke wadah ulun pas ulun ada di rumah kayak itu nah. Insyaallah ulun apa kawah aja betamuan kayak itu nah. Kada sibuk nah kayak guru-guru lain juga toh nggih. Kiranya cukup lah sampai di sini sekedar silaturahim dan keinginan ulun menyapa para hadirin. Mudah-mudahan maksud baik ulun ini memberikan keberkahan kepada kita bersama dan apa namanya dimohon kerjasamanya untuk saling mendukung di dalam kebaikan, untuk saling memberikan support, memberikan dukungan kepada apa namanya kami di dalam menjalankan dakwah. Minta tolong doa agar kami bisa terus istiqomah di dalam berdakwah dan bisa mendapatkan kesabaran dan berbagai macam apa namanya atas berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah. Doakan kami, mudahan kami selamat dunia sampai akhirat. Begitu pula buhan pian, mudah-mudahan pian-pian sabarataan diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup ta'lim kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.